Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku, tema bulan Juni ini adalah Hai jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah jemu, berbuat baik. Sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah jemu, berbuat baik. Puji Tuhan, biarlah dalam segala keadaan kita tetap berbuat baik. Kita masih beribadah dengan cara live streaming online, ibadah di rumah-rumah saudara. Kita bersyukur pemerintah di bulan Juni ini sudah mulai membuka dan mengizinkan beberapa tempat ya, termasuk tempat ibadah untuk dibuka dengan pengawasan dan juga perizinan yang ketat ya saudaraku. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk kita tetap masih ibadah di rumah-rumah ya sambil menunggu apakah dalam 2-3 minggu ini COVID-19 ya kurvanya tidak bertambah-tambah di DKI Jakarta. Sebab kalau grafiknya naik lagi pasti akan ditutup lagi ya saudaraku. Pemerintah DKI memperpanjang PSBB itu sampai tanggal berapa? Tanggal 18 atau tanggal 20-an saudaraku. Kita berdoa kalau semua dalam 2 minggu ini keadaannya baik, mungkin kita akan bisa mulai kembali ibadah dengan cara baru yang disebut new normal, kenormalan baru pada awal bulan Juli atau paling cepat ya sekitar akhir bulan Juni ini. Doakan, karena satu kali kita akan memasuki era baru, yaitu yang namanya era kenormalan baru. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih, keadaan kita saat ini selama kurang lebih 3 bulan kita mengalami wabah yang disebut COVID-19 ini yang melanda bukan hanya Indonesia dan juga hampir seluruh dunia kena, hampir seluruh dunia berhenti. Ribuan janji, ribuan rencana tidak lagi bisa dilakukan karena setiap kegiatan terhenti sampai saat ini. Dan mungkin tidak lama lagi semua kegiatan yang terhenti itu akan dinormalkan kembali. Bahkan pemerintah DKI Jakarta menyebutnya bulan Juni ini adalah bulan transisi kita. Saudaraku, dengan adanya pelonggaran dan apabila tidak terjadi lonjakan yang tertular COVID-19 di Jakarta, maka akan dibuka, PSBB ini akan dibuka sepenuhnya. Jadi kita harus doakan dan usahakan supaya ini semua bisa terjadi lebih cepat. Nah saudaraku, sejak saat itu kita akan memasuki suatu keadaan yang baru. Semua aktivitas kehidupan ini perlu menerapkan suatu disiplin yang baru yang disebut new normal atau kenormalan baru atau disebut juga tatanan hidup baru, yaitu cara hidup masyarakat di tengah-tengah pandemik COVID-19, pandemik virus corona. Ada istilah bahwa kita akan hidup berdamai dengan virus corona. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa di zaman new normal nanti kita akan hidup berdampingan dengan virus corona. Yang jelas virus coronanya tetap ada. Tetap
selama belum ada vaksin yang ditemukan atau obat yang ditemukan akan tetap berbahaya dan sangat berbahaya. Saudaraku, disiplin di tatanan hidup baru atau di era new normal nanti harus dilakukan dengan menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan ini jadi yang paling utama di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Di pekerjaan, di sekolah, di gereja, di pertemuan-pertemuan, di mall, di pasar, di tempat wisata, di tempat-tempat olahraga, dan di mana-mana saja. Intinya protokol kesehatan itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, pakailah masker kalau kita keluar rumah. Dimanapun kita berada di luar rumah, pakai masker. Yang kedua, kita harus jaga jarak, social distancing. Dan yang ketiga, kita jaga kesehatan, kebersihan kita dengan selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan mencuci badan kita kalau kita kembali dari luar rumah. Orang akan kembali hidup normal. Akan pergi ke kantor, sekolah, belanja, ke pasar, ke mall, ke pesta, bahkan ke tempat ibadah. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3 hal tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kebiasaan baru ini akan menjadi gaya hidup masyarakat di masa yang akan datang, yang disebut tatanan hidup baru atau new normal atau kenormalan baru. Saudaraku, saya merenungkan new normal ini dan saya percaya ini juga suatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang Kristen untuk dapat terhindar dari virus yang jauh lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus dosa yang membawa kepada maut, bukan saja kematian jasmani, tapi kematian roh dan jiwanya di kematian yang kekal di neraka. Oleh sebab itu kehidupan rohani kita pun harus menerapkan tatanan hidup baru atau new normal, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan rohani kita. Saudaraku, apakah protokol kesehatan rohani kita? Saudaraku, apa yang terjadi di alam jasmani kita itu juga harusnya terjadi di alam rohani kita. Yang pertama, pakailah masker. Saudaraku, orang yang pakai masker yang utama adalah menutup mulutnya. Jadi ini yang saya artikan, kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wah, jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Salah-salah kata bisa bubar rumah tangga. Salah-salah kata bisa persahabatan jadi permusuhan. Saudaraku, bahkan pemazmur katakan di dalam Mazmur 34 ayat 13 dan 14, ya, satu firman Tuhan yang luar biasa. Ayat 13-nya katakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, dan yang untuk menikmati yang baik. Sekali lagi saya katakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Wow, kita semua menyukai hidup. Makanya kita mau stay at home. Kita mau menjaga kesehatan kita karena kita mau masih hidup di tengah-tengah wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kita mau membatalkan pulang kampung. Kita mau
kerja di rumah karena kita masih menyukai hidup dan masih menginginkan umur panjang. Tapi bukan dengan sakit-sakitan, bukan dengan tinggal di rumah sakit, untuk menikmati yang baik, kata Tuhan. Katanya orang-orang tua yang umurnya di atas 60 itu rentan terhadap virus corona ini. Makanya dianjurkan orang-orang tua jangan lagi pergi ke sana ke sini. Tetapi kita orang-orang tua, kita percaya Tuhan katakan siapa yang mau panjang umur, yang masih menyukai hidup. Nah, syaratnya di ayat 14, saudaraku, syaratnya jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, pakailah masker kita. Saudaraku, kehidupan rohani kita bahkan akan jadi sempurna pada waktu seseorang dapat menguasai perkataannya. Siapa yang dapat menguasai perkataannya, dia menguasai seluruh tubuhnya. Dia menjadi kuat karena perkataanmu itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita terang dan bisa juga yang menyebabkan kita gelap. Yakobus 3 ayat 2 katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tetap banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, luar biasa. Orang bijak berkata bahwa semua kesalahan dalam hidup ini, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergaulan, dan juga di dalam bergereja, dimulai karena kesalahan ngomong, kesalahan perkataan. Jadi firman Tuhan mau di masa kenormalan baru ini kita jaga benar-benar perkataan kita supaya kita menjadi sempurna. Dan juga supaya kita umur panjang dan menikmati hari-hari kita yang baik. Puji Tuhan. Yang kedua, protokol kesehatan rohani kita adalah jaga jarak, social distancing. Disadari atau tidak disadari, selama 3 bulan ini kita dipaksa stay at home. Tinggal di rumah saja, kerja di rumah, sekolah di rumah, usaha dari rumah, ibadah dari rumah, belanja dari rumah, dan juga orang yang bersaksi menginjil juga dari rumah dan lain sebagainya. Akibatnya kita tidak bisa lagi ngumpul bareng-bareng teman kantor, teman-teman bisnis kita, teman-teman hobi kita, teman-teman klub dari olahraga kita, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tidak bisa lagi yang namanya ngopi bareng, nonton bareng, reunian. Bahkan kita juga tidak bisa lagi aktif di program-program kegiatan-kegiatan gereja kita karena gereja kita pun terhenti. Tetapi keadaan ini telah memaksa kita untuk kumpul dan lebih dekat dengan keluarga kita karena kita ada di dalam rumah terus. Nah, selama ini banyak masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan anak dan orang tua, kakak dan adik, itu juga dikarenakan mereka tidak cukup waktu untuk membangun hubungan, relationship, keintiman satu sama lain. Dikarenakan banyak waktu yang digunakan untuk kehidupan di luar rumah. Kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial kita, dan membangun relasi dengan para rekan-rekan bisnis dan lain sebagainya. Di zaman new normal ini secara rohani
pun Tuhan mau kita menjaga jarak dengan semua pihak yang bisa membahayakan kita. Menjaga jarak dengan setiap orang yang mengandung virus-virus yang berbahaya. Dan mendekatkan kehidupan kita dengan keluarga kita. Bukankah keluarga adalah unit yang paling kuat? Di mana 2-3 orang berkumpul itu Tuhan hadir. Dia adalah unit gereja juga yang paling kecil tetapi yang paling menentukan. Pemazmur dalam kitab Mazmur dimulai dengan Mazmur 1 ayat 1 yang berkata begini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus belajar di zaman new normal nanti menjaga jarak, menjauh dari kumpulan-kumpulan orang fasik, orang-orang berdosa dan para pencemooh. Saudaraku, jaga jarak dalam kehidupan kita adalah supaya kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan kita dengan sering mencuci tangan dan membersihkan diri. Di zaman new normal ini, kita bukan saja harus menjaga kesehatan jasmani kita, tetapi juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Imun dan iman kita harus semakin dan selalu kuat. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 2 firman Allah katakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, ada istilah di masa COVID-19 ini yang jadi populer saat ini, yaitu ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan OTG, orang tanpa gejala. Sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah ODP atau PDP, karena mereka sudah dapat diidentifikasikan dan dirawat agar segera sembuh. Tetapi yang berbahaya yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Mereka merasa sehat, mereka masih bebas berkeliaran, melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan kelihatannya mereka tidak ada apa-apa. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa dalam tubuh mereka sudah membawa virus yang berbahaya ini yang dapat menularkan kepada orang lain. OTG, orang tanpa gejala ini memiliki kesamaan dengan orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sudah benar, sudah bersih, sudah suci, sudah rohani, tetapi tanpa dia sadari dan mungkin juga dia sadari masih menyimpan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Yang kadang-kadang mereka bilang, ini mah gak apa-apa, ini mah bukan dosa yang besar. Saudaraku, yang kita kadang-kadang anggap kecil, makin lama akan jadi makin besar. Dan setiap virus dosa itu menular dan berbahaya kepada orang-orang sekitar orang OTG ini, yang pada waktu mereka lemah, iman mereka lemah, mereka bisa tertular kalau mereka kena bersin rohani atau kena ciuman Yudas, maka dia akan tertular. Orang yang OTG, saudaraku, perlu dicek, di rapid test
di swab test, baru akan ketahuan virusnya itu positif atau negatif. Kita harus minta Tuhan selalu memeriksa kehidupan kita. Kita harus datang dengan kerendahan hati, meminta Roh Kudus menyelidiki kehidupan ini dan memimpin kita kepada seluruh kebenarannya. Saudaraku, Raja Daud berdoa dalam Mazmur 139 ayat 23-24, dia katakan, "Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Haleluya. Oleh sebab itu di kehidupan new normal nanti, mau tidak mau, kita harus mau diperiksa oleh siapapun juga. Siapapun juga memeriksa kita. Kalau kita tidak mau diperiksa, kita tidak akan diperbolehkan masuk ke tempat pekerjaan kita, ke sekolah, ke mall, ke tempat pesta, ke tempat wisata, bahkan tidak boleh masuk ke gereja. Sebelum masuk, akan ada orang-orang yang memeriksa kita, memeriksa suhu tubuh kita. Bahkan kita lihat di televisi, Bapak Presiden saja mau, dan dia katakan ini wajib diperiksa suhu tubuhnya kalau beliau mau masuk ke satu tempat. Bayangkan saudara, bagaimana diperiksanya. Cara memeriksanya itu seperti kita ditodong oleh pistol di dahi kita. Kalau zaman dulu saudaraku di film-film itu udah bicara hidup atau mati. Kalau pistol itu udah ada di dahi kita, ya ditodong, ya hidup atau mati. Seakan-akan di kehidupan new normal nanti, Tuhan akan selalu ingatkan kehidupan kita bahwa sesungguhnya kematian itu sangat dekat dengan kita. Kitab katakan bahwa maut itu hanya selangkah dari kita. Saudaraku, kehidupan rohani kita di zaman new normal nanti haruslah semakin hati-hati. Karena virus-virus dosa menyebar di mana-mana tanpa kita ketahui. Kita pun harus berjaga-jaga dengan cara menerapkan protokol kesehatan rohani kita. Saya akan ulangi, yang pertama adalah menjaga perkataan kita. Ialah pemazmur katakan, biarlah mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, jagalah jarak dari kumpulan orang fasik, dari kumpulan orang berdosa, dan dari kumpulan para pencemooh. Dan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Dan yang terakhir, jagalah kesehatan rohani kita dengan selalu meminta Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita, seperti yang kita selalu doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan yang terakhir, jangan lupa makanlah makanan-makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan. Mana sorgawi, perkataan Allah setiap hari dengan teratur. Tuhan kiranya memberkati kita semua untuk menjadi berkat di zaman new normal ini. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Di awal bulan yang baru, bulan Juni tahun 2020 ini, kita akan bersekutu juga dengan tubuh dan darah Yesus. Di
tengah-tengah keadaan yang disebut kenormalan baru, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, saudara berdoa masing-masing. Sementara lagu akan menyanyikan sebagai sesuatu kekuatan dalam hidup kita, bahwa ada kairosnya Tuhan, waktu Tuhan. Dan kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita pun akan selalu ketemu dengan waktu Tuhan yang baik itu. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mintalah hidup kita disucikan, dibenarkan. Karena kita tahu kita juga banyak kesalahan dalam hidup ini. Mari saudaraku, masing-masing saudara beberapa saat ini berdoa masing-masing. Saya sebagai gembala saudara juga meminta maaf kepada saudara. Mungkin selama ini khususnya di masa-masa COVID-19 ini tidak bisa memberikan yang terbaik bagi saudara. Maukah saudara memaafkan kami? Puji Tuhan, saudara juga harus saling memaafkan satu sama lain. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa masing-masing. Glory, haleluya. Glory buat Yesus. Katakan kembali, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bapa, kami percaya waktu-Mu
adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Di tengah-tengah zaman yang sedang berubah karena wabahnya COVID-19 ini yang merubah tatanan-tatanan kehidupan kami. Dan sebentar kalau keadaan sudah dinormalkan kembali, kami akan kembali bekerja di kantor-kantor, di tempat-tempat usaha, pasar-pasar, mal-mal, sekolah-sekolah, bahkan rumahmu, gereja-gereja akan dibuka. Kami akan memasuki yang namanya kenormalan baru, tatanan hidup baru. Biarlah kami selalu menjaga juga kehidupan kami di dalam protokol kesehatan rohani kami. Dan pada awal minggu ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya darah dan bilur Tuhan mengampuni salah dan dosa kita. Bahkan semua virus-virus dosa dimatikan dan kami boleh beroleh keselamatan, pengampunan yang daripada-Mu. Layakan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Saudara-saudara yang kekasih, siapkan roti dan anggur. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Di tangan kita ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita, supaya kita yang terpecah-pecah, supaya keluarga yang terpecah-pecah, supaya masyarakat yang terpecah-pecah, suami dan istri yang terpecah, anak dan orang tua yang terpecah, bahkan jemaat yang terpecah disatukan kembali oleh tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku, di tangan kita ada darah Kristus yang menyucikan salah dan dosa kita, menyembuhkan penyakit kita. Bahkan dia menghalangi segala virus-virus penyakit dalam hidup kita. Dengan iman kita angkat. Dan firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala berkat, kemurahan, kasih karunia, kasih sayang-Mu. Biarlah di awal bulan Juni ini, menghadapi kenormalan baru, menghadapi gaya hidup yang baru, penyertaan Tuhan tetap sama. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk persembahan-persembahan dan persepuluhan yang dibawa kepada rumah Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, biarlah benteng yang kuat Tuhan berikan dalam setiap kehidupan keluarga dan pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak ada lubang kecil di mana setan bisa masuk dan merusakkannya. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit sesuai dengan janji-Mu dan mencurahkan berkat-Mu. Sehingga ladang-ladang usaha anak-anak Tuhan akan tetap bertumbuh, berbuah di masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan memberkati apa yang anak-anak-Mu kerjakan. Bahkan yang belum mendapat pekerjaan,
akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati tempat-tempat usaha anak-anak-Mu di tengah-tengah kegoncangan yang ada, supaya mereka tetap bisa bertahan, berinovasi, berkreativitas, sehingga mereka akan tetap bisa berusaha. Bahkan mereka boleh mendapatkan lebih banyak keberhasilan di tengah-tengah kesulitan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap keluarga dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, niat hati orang jahat. Dilindungi anak-anaknya baik yang di dalam kota, di luar negeri, dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka untuk tetap mencari Tuhan dan menemukan jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami semua pundi-pundi yang tidak berlubang, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan boleh menyalurkannya menjadi berkat kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan juga menyertai kami dengan urapan daripada-Mu untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan bulan Juni akan menjadi bulan terobosan iman kami. Bulan Juni ini biarlah kami tidak jemu-jemu juga berbuat baik. Baik lewat perkataan, perbuatan kami kepada sesama umat-Mu dan juga kepada seluruh bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada seluruh kabinet, seluruh jajaran, ya baik gugus tugas, baik juga TNI, Polri, BIN. Biarlah negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, bahkan bisa keluar dari persoalan bencana nasional COVID-19 ini dan akan berhasil di dalam ekonominya, mengembalikan ekonominya menjadi ekonomi yang lebih maju. Terima kasih Bapa. Kiranya Shalom-Mu turun bagi bangsa kami. Shalom-Mu turun bagi kota-kota kami. Shalom-Mu turun bagi kota Jakarta di mana tempat kami berada. Dan kami juga berdoa dalam waktu yang singkat kami pun boleh kembali beribadah di House of Philadelphia di Belesa. Tuhan menolong melancarkan semuanya sehingga kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu terus melimpah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus,
menjadi milik kepunyaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Silakan saudara bersaat teduh beberapa saat. Dan sebelumnya saya ingin umumkan bahwa hari Rabu Kamis ada pertemuan doa dan pujian firman Tuhan lewat Zoom. Saudara semua diundang. Dan minggu depan kita masih beribadah secara streaming di rumah-rumah. Ya. Kita lihat keadaan setelah minggu depan, nanti kita akan umumkan minggu depan. Terima kasih, kita bersaat teduh.